Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ghafiril dhanbi wal khati'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin da'il anami ila fi'lil hasanat wa ala alihi wa sahbihi alladhina ijtanabu an jami'i sayyi'at amma ba'd. Yang saya hormati para masyayikh, para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, yang saya hormati orang tua saya, Ustaz Haji Hasanuddin. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan pada pagi hari ini ketua DKM kita juga Ustaz Sufyan Tsauri dengan beberapa pengurus dan jamaah yang saat ini sedang sakit dan juga dalam masa pemulihan. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap jamaah Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita juga pada pagi hari ini dan seterusnya senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita buka terlebih dahulu ta'lim ini dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadrati sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ingin mengucapkan secara khusus terima kasih pada Pak Haris Faisal yang selalu mengingatkan saya untuk ta'lim pada Sabtu pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas secara khusus tentang al-khasa'is al-Muhammadiyah, tentang kekhususan, keistimewaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan tema dan topik ini karena sebentar lagi di bulan depan, karena sekarang kita sudah berada di bulan Safar. Insyaallah bulan depan kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman pasti punya khasa'is, punya kekhususan, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul manapun, bahkan makhluk manapun, ya, tidak memiliki keistimewaan ini, termasuk para malaikat yang suci yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya khasa'is ini keistimewaan ini sangat banyak. Kita memberikan beberapa bagian saja mengingat waktu, namun yang singkat ini mudah-mudahan bisa membuat kita punya cinta yang mendalam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan seorang nabi
yang sifat beliau digandengkan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma Nabi Muhammad SAW. Sifat Rasulullah digandeng dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu yang sangat luar biasa, dan itu kita baca di dalam Quran dan sering kita baca di saat Maulid, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ayat itu adalah ayat 128 dalam surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran. Ayat 128 dalam surah At-Taubah, surah ke-9 dalam Quran. Ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita semuanya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ada 99. Di antara 99 nama Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, ada pasti namanya Rahim. Kan? Rahim. Makanya banyak orang namanya Abdul Rahim. Rahim ini satu dari 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Rauf. Rauf. Makanya banyak orang yang namanya Abdul Rauf. Tidak ada orang namanya Abdul Rahim, Abdul Rauf. Nah, tapi dalam ayat 128 surah At-Taubah, Rauf dan Rahim ini bukan nama dan bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus ayat 128 surah At-Taubah, Rauf dan Rahim yang tadinya kita kenal dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun khusus 128 ayat surah At-Taubah, dua itu Rauf Rahim adalah sifat, adalah karakter, adalah budi pekerti, kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kemusyrikan, Allah yang kasih dari nama Allah sendiri. Ya. Jadi bil mu'minina raufur rahim itu sama sekali bukan sifat Allah. Ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun yang sifatnya digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipuji akhlaknya dengan ketinggian yang sangat luar biasa. Dan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca di dalam Quran ada surah namanya surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam itu diawali dengan satu huruf, yaitu nun. Nun wal qalami wa ma yasturuna anta bi'anati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memuji Rasulullah SAW. Kalau Allah yang memuji, tentu tidak akan meleset. Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak azim yang agung. Biasanya kita itu kalau menyebut ada orang yang perangainya, orang yang akhlaknya, orang kebiasaannya, orang tabiatnya baik, kita menyebutnya dia punya akhlak, kalau dalam bahasa Arab, akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut akhlaknya Rasulullah dengan sebutan akhlakul karimah. Maksudnya apa? Allah menyebutnya lebih tinggi lagi. Apa? Fa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlaknya 'azim. Azim itu artinya agung. Agung itu di atas mulia, 'azim. Ya. Azim itu kan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, al-'azim. Tapi dalam ayat 5 surah Al-Falaq ini, azim ini diberikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya pujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan suatu pujian yang basa-basi. Semata-mata karena Nabi akhir zaman dipuji sedemikian luar biasa, tidak seperti itu. Apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sesuai memang dengan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai beliau wafat. Jadi dalam satu episode sejarah yang kita baca dalam As-Sirah An-Nabawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang memiliki perangai dan sifat-sifat yang sangat mulia, bahkan ada di puncak, bahkan tidak dimiliki siapa. Contoh, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW ajwadan nas, orang yang paling baik. Nabi itu orang yang paling baik. Bukan baik, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan. Dan tidak ada orang yang lebih dermawan dan paling dermawan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan semua milik beliau yang berupa harta. Sampai karena dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau mau tidur tidak pernah menyimpan apapun berupa harta, termasuk uang, dinar dan dirham. Karena satu saat ada beberapa dinar, Nabi mau tidur, rupanya ketinggalan nyelip kan? Ya. Nyelip di rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia ingat. Beliau cepat ambil beberapa dinar tadi, beliau keluar rumah, dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Inilah Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah menyimpan apapun, dia berupa harta, karena semua sudah dibagikan kepada orang-orang yang perlu. Karena itu zaman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang meminta sesuatu, ya, apalagi terkait itu harta, pasti diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi oleh kalangan para sahabat yang bergaul dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu terkenal begitu dermawan, begitu baik, tidak pernah kata tidak ketika ada orang yang minta. Yang minta apa saja pasti diberikan oleh Rasulullah SAW. Karena memang beliau di hatinya nggak ada dunia, ya. Karena itu kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita membaca sejarah atau sekarang ini kita menyaksikan, kan kalau kita haji atau umroh itu ada replika yang merupakan museumnya, museum sejarah Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita bisa melihat sekarang ini ada tipe rumah Nabi Muhammad SAW dibuat di museum itu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ternyata kita lihat
tempat penyimpanan sejarah Nabi Muhammad SAW, rumah Rasulullah itu ramah sangat sederhana. Rumah yang pernah ditempati oleh Nabi Muhammad SAW dibikinkan satu museum di Masjid Nabawi. Di samping Masjid Nabawi ada museum yang menggambarkan kehidupan Nabi Muhammad SAW, kehidupan para sahabat, bangunan Masjid Nabawi di awal, kemudian bagaimana kota Madinah di awal. Bisa kita lihat apa sih namanya, miniaturnya. Termasuk rumah Rasulullah SAW, ternyata ya seperti itu rumah beliau, sangat sederhana. Hanya di atap pelepah kurma, tidak ada kasur yang menggambarkan kemewahan atau keindahan. Mungkin kita bertanya, itu kan emang sesuai dengan zaman dulu. Tidak salah kita. Zaman ketika Nabi Muhammad hidup itu sudah banyak sekali kemewahan. Bahkan kota Madinah sejak zaman jahiliyah, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sudah menjadi salah satu pusat pertukaran barang dan juga perniagaan serta perdagangan. Di pasar namanya Pasar Qainuqa. Jadi kota Yathrib dan kota Makkah sejak zaman jahiliyah itu sudah menjadi pusat perdagangan. Bahkan juga menjadi satu transit apa yang kita sebut sekarang ini dengan jalur sutra. Ya. Itu salah satunya adalah perjalanan yang ada dari Mekah, kota Yathrib, dan sampai ke Romawi serta di Imperium Persia. Komoditi yang dijajakan dan dijual itu semua barang-barang mewah. Nggak cuma senjata, pedang, tapi juga emas, perak, termasuk apa? Sutra. Bukan cuma di perdagangan, tapi juga digunakan oleh orang-orang Quraisy. Di zaman jahiliyah, emas, perak sudah digunakan oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Bahkan untuk peralatan yang sifatnya makan minum sudah biasa digunakan oleh orang-orang Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau, Nabi Muhammad memperlakukan syariat, di antaranya mengharamkan emas dan perak digunakan untuk perkakas makan dan minum, karena itu berlebihan. Nah, gambarnya buat kita berarti saat itu memang ada banyak orang yang pakai emas dan perak buat minum. Makanya diharamkan oleh Rasulullah SAW, itu berlebihan. Kemudian mata uang, dinar, dirham, satu dinar emas, dirham perak sudah digunakan oleh orang-orang Arab bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan uang zaman Nabi Muhammad pastinya lebih berharga daripada uang sekarang. Uang sekarang dari apa? Kertas. Jadi kalau ada anak-anak kecil main duit-duitan, sebenarnya itu juga mainan orang dewasa. Sama. Kan bocah main duit-duitan itu, kertas. Sebenarnya sama duit yang kita pakai buat beli pisang, beras sama. Sama-sama dari kertas maksudnya. Gimana bisa beda duit bocah sama duit kita yang kita pakai buat belanja? Bedanya cuma duit bocah itu tidak ada cap dari Bank Indonesia. Duit yang kita pakai itu ada cap dari Bank Indonesia, artinya legal sebagai alat pertukaran. Tapi kalau nilai atau sejatinya bentuk uang, kertas, benar nggak? Kertas. Makanya dalam kuliah ekonomi di kampus, duit itu disebut fiat money.
Fiat money kalau bahasa kita orang Bekasi, duit goro-goroan, duit bohong-bohongan. Karena memang kertas, ya kertas yang nggak ada nilainya apa-apa. Itu uang kertas dikasih nilai karena oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia dilegalkan, disahkan sebagai alat tukar. Bendanya itu sendiri nggak berharga, orang kertas. Makanya negara Jerman Timur waktu bergabung lagi dengan Jerman Barat sehingga menjadi Jerman Bersatu, itu uang Jerman Timur nggak laku. Jadi orang yang saat itu ada di tahun 91 waktu unifikasi Jerman Timur menjadi Jerman Bersatu dengan Jerman Barat, banyak yang stres, bahkan banyak yang gila. Kenapa udah naruh uang jutaan, miliaran mark Jerman nggak laku? Kenapa negaranya bangkrut? Akhirnya berdosa, dibuang maksudnya. Nah, itulah uang. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, uang itu terbuat dari emas dan perak. Jadi nggak ada urusan dengan negara bangkrut. Ya, kenapa? Emas dimanapun pasti laku. Makanya dibawa ke Nusantara, dibuat dagang ya oleh orang-orang Nusantara, tetap uangnya itu laku. Kenapa? Terbuat dari zahab, dari emas dan satu lagi perak. Ajaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tidak ada kemewahan di zaman Nabi, tapi Rasulullah SAW memilih untuk hidup sederhana. Nah, gitu. Jadi hidup sederhana itu adalah pilihan Rasulullah SAW, bukan karena kondisi sosial kemasyarakatan tidak ada kemewahan, bukan karena memang kondisinya begitu kemudian Nabi hidupnya begitu, enggak. Hidup seperti itu adalah pilihan Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan kepada umat sahabat sekaligus dunia bahwa beliau dengan dunia itu ya bukan sesuatu yang saling mengikat dan saling menyandra. Nah, karena di zaman sekarang ya kita seakan itu tersandra dengan dunia, termasuk kegiatan ekonomi. Nah, kalau Rasulullah SAW dengan dunia itu tidak tersandra. Nah, jadi punya apa? Jadi beliau hidup sederhana ini menunjukkan satu kebebasan yang sangat luar biasa terkait beliau dengan ekonomi, dengan dunia. Bukan beliau gak butuh, tapi beliau tidak ingin diperbudak oleh dunia. Nah, yang bisa seperti ini menunjukkan satu kesederhanaan yang sangat luar biasa, ya, sifat yang begitu istimewa hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi Nabi yang bisa seperti ini. Ya. Tapi di balik itu yang paling kaya jika mau adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi paling sederhana. Tapi jika beliau ingin memiliki kekayaan tentu jauh lebih besar daripada Nabi Sulaiman. Benar gak? Rasulullah kan kita tahu pernah ditawari satu gunung emas, bayangin coba. Kalau kita ditawari gunung menjadi emas, kita mau nggak? Mau pasti. Kita ditawari gunung emas jadi emas, bukan cuma mau kita. Kalau mau udah pasti. Tapi ada satu lagi yang perlu kita lakukan. Kita berbisik dengan gunung, lu tolongin jangan kasih tahu sama siapa. Nah, ntar ada meluk lu semuanya. Nah tuh, kalau kita bukan cuma kita mau, tapi ada. Karena saking kita ini bagaimana dengan dunia, ya, itu gunung kita kasih tahu. Lu jangan ngomong sama siapa. Ntar semuanya pada kemari di perut lu. Nah, yang seperti ini, ya, dimana Rasulullah SAW jika mau pasti jauh lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan Muhammad SAW sifat khuluqin azim itu hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh siapapun termasuk para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga dengan sifat-sifat beliau yang lain. Kan sifat-sifat beliau yang mulia banyak. Di antaranya beliau punya sifat itu halim. Halim itu artinya santun. Ya, dan beliau berada di puncak kesantunan. Tidak ada manusia yang lebih santun dari Nabi Muhammad SAW. Pernah di suatu saat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena ini hadis dan hadis yang sahih, bahkan paling sahih dari hadis yang lain. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis di mana di Masjid Nabawi ada orang Badui, orang Islam datang ke Masjid Nabawi. Zaman Nabi kan masjid nggak seperti sekarang, ya ada. Zaman Nabi itu masjid nggak ada lantainya. Jadi alasnya ya udah pasir, tanah seperti biasa, nggak di keramik, ya nggak. Jadi di zaman Nabi itu jangan kita bayangkan masjid kayak begini. Jadi orang berjamaah dengan Rasulullah SAW ya udah di tanah campur pasir. Kalau nggak bawa sorban ya sujudnya udah di tanah. Makanya ada kelompok Syiah sampai sekarang mensyaratkan sahnya sholat itu bawa tanah. Orang-orang Syiah, ya orang-orang Syiah itu mensyaratkan orang sholat sah kalau setiap sholat bawa tanah. Nah, dengan alasan Nabi Muhammad SAW waktu bikin masjid, alasnya nggak ada keramik, nggak ada ya yang mewah-mewah, tapi apa? Tanah. Jadi kalau kita bicara soal bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berarti bid'ah. Ini kita bangun masjid ini salah tadi. Kalau caranya begitu ya. Kalau caranya pokoknya Nabi Muhammad bikin begini, kita bikin begini. Nah, gawat ini urusannya, ya. Ini masjid sudah sangat megah dan juga sangat mewah. Ada kubahnya, ada atapnya. Di zaman Nabi itu masjid nggak ada atap. Jadi atapnya apa? Langit. Ya. Kalau hujan bisa banjir, cuma kan jarang hujan. Ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi itu gambaran tentang Rasulullah SAW. Jadi Nabi salah satu sifat beliau halim. Halim itu santun. Pernah di satu masjid ada orang Badui datang ke masjid, kemudian di samping masjid itu kencing. Yang namanya orang Badui kencing aja sembarangan. Nah, sahabat kaget. Dianggapnya bahwa ini pelecehan terhadap masjid, terhadap Rasulullah SAW. Nah, sahabat karena lihat itu sebagai satu pelecehan terhadap masjid, ada yang udah siap menghunus pedang membunuh. Gak kencing. Dan ketika anaknya orang gak punya tata krama ya. Bahasa sekarang ya dicuek aja, kencing aja diserang di masjid. Nah, ketika sahabat ini sudah siap ada yang mau menghunus pedang mau bunuh orang ini karena pelecehan masjid, justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan, nggak boleh, jangan dideketin dia. Jangankan dideketin nggak boleh. Kata Nabi, biarkan dia itu selesai buang air kecilnya sampai kelar. Meskipun dia kencing di mana, di serambi masjid, biarin aja. Ya biarin. Terus Nabi suruh sahabat udah, biarin dia kencing sampai selesai, walaupun di serambi masjid. Yang kedua udah kalian ambil aja semacam kalau sekarang ember, udah ambil air aja, ambilin air, dia udah kencing, siram, kan tadi dari tanah air, siram, jangan diapa-apain. Terus yang ketiga, jangan dipukul, ya. Jadi udah dibiarin aja sama Rasulullah SAW. Kenapa? Ini menunjukkan satu kesantunan dari Muhammad SAW. Terus bukan ngebiarin dilecehkan, bukan. Ini namanya Islam memberikan satu toleransi yang tinggi, tapi berdasarkan fakta, bukan asal seperti itu. Kenapa? Nabi lihat orang ini orang Badui, orang kampung dan super kampung.
yang sangat awam terhadap Islam, nggak ngerti apa-apa. Dan kehidupan di Baduy dengan di kota kan beda. Nah, jadi dia menerapkan keadaan di kampung dengan di Masjid Nabawi, dia nggak tahu itu masjid. Belum kenal, kata orang Bekasi, belum hidup. Masjid itu apa? Makanya sembarangan aja udah. Nah, jadi Nabi bahasa sekarang namanya memaklumi, tasamuh, mentoleransi. Nabi memaklumi orang itu kenapa belum ngerti apa-apa tentang Islam, belum ngerti apa tentang masjid, biarin aja. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW ini adalah strategi dakwah. Ya. Ini justru menjaga kesucian masih secara umum. Sebab kalau saat dia lagi kencing, sahabat maranin, pada deketin, kan kena kencing juga semuanya. Betul nggak? Ya. Jadi kencing kemana-mana jadinya, termasuk kepada gamis-gamis para sahabat. Nah, jadi Nabi membiarkan ini satu strategi justru untuk menjaga kesucian masjid. Udah, berarti yang kena kencing itu doang, nggak kemana-mana. Dan kemudian karena masjid saat itu masih dari tanah campur pasir, udah siram dengan air kan mengendap ke bawah. Nanti udah kena matahari udah hilang. Nah, ini satu keluar biasaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang tadi tercermin dalam sifat beliau namanya Halim. Halim itu santun dan dia orang yang paling santun. Ada lagi riwayat dari Imam Bukhari terkait dengan Rasulullah SAW. Ya, ini masih juga terkait dengan ada seseorang yang nggak ngerti, ya, nggak ngerti akhlak dan etika. Dan boleh jadi untuk di zaman sekarang itu sulit kita bayangin, sulit kita gambarin. Ada seorang tokoh besar diperlakukan seperti ini. Kemudian tokoh itu ya tidak membuatnya merasa harga dirinya terinjak-injak. Rasanya untuk sekarang termasuk kaitan dengan kiai, ulama itu kayaknya susah terima. Kenapa? Nabi Muhammad SAW sedang bersorban, ya, sorban, ya seperti inilah. Contoh doang. Namanya dalam bahasa Arab rida, ya rida, ini namanya rida. Nabi sedang bersorban seperti ini. Ada orang baru datang, langsung menarik sorban Nabi Muhammad SAW. Ya, ditarik dari belakang, kan kalau bahasa orang kecekek. Karena kuatnya itu tarikan orang Badui terhadap sorban Nabi Muhammad SAW, sampai digambarkan dalam hadis itu sampai ini hammal raqabatan, sampai bikin merah itu apa? Lehernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi, ajaibnya Nabi gak marah, ditarik itu, ya, sorbannya sampai merah itu, dan ditarik nggak langsung dilepas. Dia rupanya dia minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nolongnya urusan pribadi dia, bukan urusan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nolong sambil minta, udah gitu sambil ngomong kasar. Ya, jadi dia minta kurma dan minta gandum kepada Rasulullah SAW sambil ngomong kasar. Muhammad, kamu kan nggak pernah ngasih apa-apa sama saya. Bahkan harta orang tua kamu juga nggak pernah saya nggak pernah saya dapetin. Jadi udah minta tolong ngomongnya apa? Kasar. Tapi Rasulullah SAW tidak bergeming, tidak marah, tidak emosi sama sekali. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan, jika ini terjadi di zaman sekarang, bahkan mungkin dialami oleh seorang kiai, ustadz, kita nggak bisa gambarin kan? Kita nggak bisa gambarin ustadz, ulama atau kiai itu nggak bereaksi, pasti bereaksi. Ya, soalnya ditarik. Ya, tapi Nabi tidak melawan, diam aja, jadi nggak melawan. Nabi mendiamkan. Kenapa? Nabi memahami
Oh, orang ini adalah orang yang tidak tahu bagaimana cara menghormati, bagaimana cara bertata krama yang baik. Itu Nabi orang yang disebut dengan halim, orang yang sangat ramah terhadap semua orang. Ada orang lagi yang nggak tahu tentang Rasulullah SAW, orang baru, dia udah Islam, tapi belum mengerti, udah Islam tapi belum mengerti. Manggil Nabi Muhammad, "Oh Muhammad, Muhammad," teriak. Ya, nggak manggil Rasulullah. Padahal di Quran semua udah jelas, ya. Kita diharapkan untuk memanggil Rasulullah SAW dengan namanya, kan diharapkan. Yang mengharapkan Allah. Tapi pada kenyataannya karena orang ini nggak ngerti, buru-buru ngerti Quran, ya, manggil Rasulullah Muhammad. Tapi Nabi yang dipanggil menoleh, merespon, menunjukkan keramahan beliau yang tidak basa-basi. Nah, ini sesuatu yang sulit juga kalau di zaman sekarang kayaknya ya jarang orang yang bisa terima. Saya katakan termasuk para ustadz, para kiai, para ulama, kayaknya juga sulit menerima kayak begini. Dan gak peduli mau orang itu kenal gua mau kagak, ya nggak mau diperlakukan kayak gitu. Paling kagak dia pura-pura kagak denger, ya gak? Ya, tapi Rasulullah SAW mendengar dan menoleh dan merespon dengan begitu santun. Dan tidak ada yang memiliki budi pekerti seperti ini termasuk umatnya, sahabatnya. Cuma Rasulullah SAW yang memiliki satu kerana yang sangat mulia. Jadi pantas banget kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Apalagi bentuk ketinggian akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang yang begitu perhatian dan begitu peduli, bukan cuma kepada sesama manusia, ya, tapi juga kepada binatang. Kalau bahasa orang kan care, Nabi itu punya perhatian yang luar biasa, alami, nggak dibuat-buat, ya, bukan pencitraan kalau bahasa sekarang. Tapi alamiah, memang timbul dari hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma peduli terhadap armalah, orang-orang janda, orang-orang jompo, orang-orang tua. Nabi pasti peduli kepada anak-anak yatim, udah pasti kepada anak-anak fakir miskin. Tapi juga Nabi ternyata punya kepedulian yang sangat tinggi pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk binatang. Jadi ada satu riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Dawud, ini riwayat Imam Abu Dawud, dan dalam salah satu kitab hadis yang merupakan rujukan. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkan, jadi ada satu peristiwa pada suatu hari di mana Rasulullah SAW lewat di satu kebun kurma yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu Nabi lihat kebun, di sana ternyata ada unta. Waktu itu settingnya atau latar belakang peristiwanya sore hari. Nabi lihat ada unta di mana? Kebun itu. Jadi Nabi lihat, unta juga lihat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi lihat unta itu sedang kelihatan murung, sedih, diam. Karena Nabi lihat unta itu murung dan sedih, disamperin oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat Imam Abu Dawud itu digambarkan unta itu sempat menangis, mengeluarkan air mata. Karena ini hadis, ya udah, dan ini hadis dinilai sahih oleh para pakar hadis. Tangisan unta itu tentu sesuatu yang benar secara tabiat. Tinggal kita nanti menganalisa lagi, apa memang unta bisa nangis atau mengeluarkan air mata. Tapi karena ini hadis kita, dan hadis ini riwayat sahih, tentu kita mengamini atau kita menerima ya sebagai bagian dari kajian ilmiah. Unta ini
hampiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dielus kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi karena begitu perhatiannya biar unta ini tidak lagi sedih, unta ini tidak lagi diam, tidak lagi muram, dielus kepalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, "Man sahibu hadzal jamal?" Siapa yang punya unta ini? Tiba-tiba dari dalam kubur itu ada anak muda nongol. "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang punya itu unta." Kemudian dia ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu harus punya peduli, harus sayang pada unta ini." Tanya Rasulullah, "Emang kenapa?" Nah, ketika anak muda ini nanya, "Emang kenapa ya Rasulullah? Ini unta normal-normal aja." Kata Rasulullah SAW, dan ini yang menarik, dan ini yang menjadi underline garis bawah dari hadis ini. Kata Nabi, "Laqad syaka ilayya." Unta ini barusan ngadu sama saya. Laqad syaka ilayya. Syaka katanya ngadu. Unta ini barusan ngadu sama saya. Annaka, bahwasanya kamu itu tuji'uhu, bikin dia sakit, kamu itu sudah menyakiti unta ini. Wa tud'ibu, dan kamu bikin dia sangat letih. Jadi kamu tidak punya peduli jaga binatang, yang udah binatang ini. Nah, itu kan kayak kita loh, binatang ini. Tapi ternyata Rasulullah punya empati dan simpati yang sangat luar biasa. Tentu Nabi tidak sedang berdusta. Kalau Nabi ketika mengatakan laqad syaka ilayya, unta ini barusan ngadu sama saya, curhat sama saya, bahwasanya kamu ini sebagai pemilik unta sudah bikin dia sangat letih, ya sangat capek. Kamu menganggapnya ini binatang sebagai binatang, ya. Tapi Rasulullah memperlakukan setiap makhluk Allah sebagai makhluk Allah, bukan sebatas manusia atau sebatas binatang. Makanya dalam Islam kita diharamkan untuk menyakiti binatang. Nah, ini buat kita semua, ya. Jangan-jangan ya kita itu masuk surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kita kepada binatang. Tapi kita mungkin nggak sadar bahwa itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Amal soleh. Karena memang ada dalam hadis, ya, Nabi sendiri yang bercerita, dan mungkin sebagian kita udah pernah dengar hadis ini. Ada seorang pelacur di zaman Bani Israel yang melihat binatang, dan binatang ini bukan binatang yang halal, binatang yang haram dan juga najis, yaitu seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian pelacur ini kesian kepada binatang itu, dan itu bukan binatang yang halal. Dari zaman dulu ini binatang gak halal, anjing. Kemudian dia buka sepatu bot, kan kalau warung-warung kayak begitu kan biasa pakai sepatu kayak gitu. Jadi rupanya orang pakai hak tinggi, ya, yang terkait dengan wanita malam itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Modern kayak begitu pakai sepatu kayak begitu. Dia pakai sepatu, dibuka sepatunya, kemudian diisiin air, dia turun ke satu sumur, diisiin air. Kemudian karena dia kesian ini pelacur kepada binatang tadi, anjing yang lagi kehausan, dikasih itu air itu oleh pelacur tadi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala turun tangan, gak ada begitu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia dan memasukkan surga dia, wanita tadi. Ketika dia mati, dia diberikan harga surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi wanita pelacur tadi nggak menyadari bahwasanya perbuatan dia diberikan harga yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya buat kita, ini wanita pelacur, binatangnya itu binatang najis, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Kan ada apa namanya? Syafaqah.
Ada satu perhatian dan kasih sayang. Karena itu ada satu hadis, dan hadis ini dalam ilmu hadis masuk namanya hadis musalsal. Hadis musalsal bil awaliyah. Ini salah satu hadis yang diberikan ijazahnya oleh para ulama. Hadis berantai. Jadi kalau ada puisi berantai, ada juga hadis namanya hadis apa? Berantai. Hadis berantai maksudnya hadis yang mata rantainya bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah lihat ijazah itu dimiliki oleh guru kita bersama, Kiai Haji Muhajirin Amsar. Salah satu sanad bil awaliyah hadis musalsal yang dimiliki oleh guru kita Kiai Haji Muhajirin Amsar adalah tadi hadis berantai yang bunyinya adalah, bunyi hadis ini ternyata bunyinya Ar-Rahimuna yarhamur Rahman yarhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Orang-orang yang punya hati sayang kepada siapapun atau apapun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sayangilah siapa atau apa yang ada di bumi, pasti mereka ini akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Ini hadis ya sangat populer di kalangan para ulama dan diberikan sanadnya. Termasuk tadi saya lihat ada catatan dari Kiai Haji Muhajirin Amsar, beliau salah satu ulama yang memiliki hadis musalsal tadi, hadis berantai. Ternyata hadis berantai itu salah satu isinya tadi hadis tentang rahmat, hadis tentang apa, kasih sayang. Nah, orang ini ya bahkan pelacur ternyata diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya masih terkait binatang, ada orang yang ahli sholat ya, qawaman, ahli puasa, shawaman. Nabi sempat ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita ya ahli bangun malam, ahli puasa. Ini dia tempatnya di mana ya Rasulullah? Kata Nabi, di neraka. Tempatnya di neraka. Padahal ahli sholat, ahli puasa. Tapi jawaban Nabi kaget. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga lisannya kepada orang lain. Nah, ini nggak ada sayang, ya. Ada lagi orang, Nabi ditanya tentang seseorang yang masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah dia masuk neraka? Kenapa? Orang itu masuk neraka karena binatang. Ada kucing nyolong ikan yang dia mau makan. Ini cerita Rasulullah SAW. Kemudian kucingnya itu ditangkap, dikurung, kagak dikasih makan, sampai mati itu kucing. Karena itu orang itu, kata Rasulullah SAW, diberikan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara binatang. Ya. Nah, karena itu Rasulullah SAW orang yang begitu luar biasa pedulinya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk binatang. Nah, ini juga buat kita nih, ya. Kita kan seringkali ya nggak peduli. Ada kucing masuk border nih, kita pelan, kata orang Bekasi, kita pelantong aja. Atau ada kambing orang masuk ke pekarangan kita, teritipan, kata orang Bekasi. Makan apa, mangga kita daun, berani makan daun mangga. Kalau namanya kambing kan nggak makan mangga, dia butuh daunnya doang. Ya, dia nggak makan jambu, dia daun jambu. Masuk ke depan rumah kita tahu, wow, langsung kita bawain kayu apa, kita lempar. Kita itu kalau sampai kaki dia patah, ya gara-gara lemparan kita dituntut ke di hari kiamat. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu binatang, ya. Nah, karena itu Nabi memberikan contoh suri tauladan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, ya, terkait bagaimana Rasulullah SAW ini ya sosok yang begitu peduli, yang begitu sayang, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
termasuk pada apa namanya alam, dalam hal ini pohon. Kita diharamkan untuk rusak, tapi kita dianjurkan untuk merawat, ya, merawat pohon, bahkan merawat tanah dan memanfaatkan semaksimal mungkin itu lahan. Karena itu dalam kitab fikih, semua kitab fikih termasuk yang tipis namanya matan taklif. Termasuk di dalam hadis yang Bulughul Maram misalnya, nanti kita lihat itu ada bab namanya ya di dalam Bulughul Maram atau di dalam kitab fikih kecil namanya matan taklif, ada bab namanya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad. Bisa kita lihat ini bab ada di dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis atau di dalam kitab fikih namanya matan taklif. Ada bab Ihya. Ihya itu menghidupkan. Al-Mawad itu tanah yang mati. Kalau bahasa pertanian ini menghidupkan lahan tidur. Kalau bahasa pertanian, kalau bahasa fikih, bahasa hadis namanya Ihya'ul Mawad. Ada. Saking pedulinya Rasulullah terhadap lingkungan, Nabi bersabda, "Man ahya ardhat maitatan fahyalahu." Siapa yang menghidupkan lahan tidur, maka yang menghidupkan lahan tadi menjadi subur, dia berhak untuk memiliki hasilnya. Ya, itu disabdakan oleh Muhammad SAW dan itu kita baca di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, kita nanti lihat ada babnya. Kita lihat di kitab Matan Taklif ada bab namanya Ihya'ul Mawad, menghidupkan lahan yang mati, ya, lahan tidur bahasa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu seluruh tentang ya betapa Rasulullah SAW itu makhluk yang sangat luar biasa. Sampai seorang ulama di Mekah, mungkin kita sudah banyak yang kenal, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menulis kitab, menulis buku. Ada yang judulnya apa? Ya, Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Maksudnya siapa? Rasulullah SAW sempurna dari sisi manusia ya, ya, bukan dari zat. Kalau yang sempurna dari segi zat ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ini Rasulullah adalah sosok yang komplit. Sampai ada kitab yang ditulis oleh ulama besar di Mekah. Tentunya Al-Insanul Kamil. Ya, di Medan Satria, kecamatan saya, di samping kantor KUA, Selatan, itu juga ada masjid, namanya Masjid Insan Kamil. Jadi di setiap tahun sini ada dulu itu di Batal ya. Di Batal, ya di Batal ada Masjid Insan Kamil. Masjid Insan Kamil. Jadi sampai sekarang kita ada masjid di samping kantor KUA Kecamatan Medan Satria, kecamatan saya itu ada masjid. Tiap tahun dipakai buat manasik haji. Ya, masjid itu. Nama masjidnya apa? Al-Insanul Kamil, Masjid Insan Kamil. Yang dimaksud Insan Kamil itu adalah Nabi Muhammad SAW. Terus ada kitab lagi namanya ditulis oleh beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Apa? Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad itu sebenarnya dibagi buat umat Nabi Muhammad SAW. Bukan buat beliau sendiri, tapi dianugerahkan oleh Allah buat kita. Contoh, kita ini adalah umat yang pertama kali masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Ya, kan Nabi bersabda, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Aku adalah orang pertama yang dikasih Allah untuk yaqra', mengetuk babal jannah, untuk dibuka pintu surganya. Nabi yang bukain pertama kali pintu surga itu. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan yang pertama masuk itu adalah kita umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Kagak pakai mampir lagi udah. Ya, kenapa? Kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
Yang lain dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang saya sampaikan sebelum pada poin sebelum ini. Sebelum kita tutup dengan doa, ada hal yang ingin kita tanyakan, saya persilakan. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Nabi Muhammad itu dari dia kecil, artinya mungkin bagi saya wajar dia akhlak dia, karena hatinya itu kita sama itu. Ya. Kira-kira sebelum dia hatinya waktu masih itu kemuliaan atau akan memang seperti dan baiknya Jadi ini juga pernah saya sampaikan terkait dengan penciptaan awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis sahih. Bahkan hadis ini juga disahihkan oleh ulama yang kita anggap nih disebut kita orang-orang salafi. Hadis ini hadis sahih. Jadi Rasulullah SAW ini pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Ya Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Itu pernah ditanya kepada beliau. Dan ini hadis yang sahih. Meskipun riwayat Imam Tabrani, tapi hadis ini dinilai oleh para ulama termasuk Syekh Nasir Al-Albani yang jadi rujukan saudara-saudara kita, teman-teman kita kaum salafi. Ya, ini Syekh Nasir menilai hadis ini sahih. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah, kapan kamu jadi nabi? Sabda beliau, jawaban beliau, kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun fi tinatihi. Aku ini sudah jadi nabi ketika Adam masih berkalang tanah, belum ditiupkan roh. Aku ini sudah jadi nabi ketika Adam masih berkalang tanah. Artinya belum apa? Ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, diadonin. Ya, padahal jangankan Nabi Muhammad, Nabi Adam aja belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum hidup maksudnya. Nah, ini kan bicara soal ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mentakdirkan akan menciptakan semesta raya ini. Itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semesta raya ini ada awalnya, karena sudah ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada, itu memang Allah sudah berkehendak di waktu itu dan di zaman itu ada. Nah, namun yang menjadi awal iradah Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebelum semesta Allah sudah berkehendak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diciptakan, sebelum Adam diciptakan, sebelum semesta diciptakan. Itulah yang kemudian disebut dengan Nur Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kita baca ini di Quran. Ini ada surah namanya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 15. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin."
telah datang kepada kalian nur cahaya. Kita membaca dalam beragam tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud nur cahaya dalam ayat 15 surah An-Maidah itu bukan Quran, bukan hadis, bukan hikmah, bukan ilmu, tapi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kita bicara dalil Quran dan juga bicara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para ulama. Dan Imam Tabrani terkait yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Sudah cukup ya? Tadi ada satu orang bilang, saya lupa pertanyaannya apa itu. Oh iya. Ketika dikasih air zam-zam dari dibedah. Jadi memang Rasulullah SAW. Nah ini kalau kita bicara namanya data empiris. Data empiris itu data sejarah. Jadi beliau memang berdasarkan pengamatan kaumnya yang ada di Mekah, di Arab sana, ya. Bahkan orang-orang yang kemudian ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul kafir, kan sebelum itu mereka nggak tahu kalau ini ponakannya misalnya akan menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dari usia kanak-kanak memang orang baik, anak yang baik lah gampangnya. Nabi itu anak yang nyenengin. Sejak beliau masih usia apa? Kanak-kanak. Sudah menjadi kesayangan Abdul Muthalib, kesayangan orang-orang Quraisy. Akhlaknya luar biasa. Sampai paman-pamannya termasuk Abu Lahab juga senang. Bahkan Abu Lahab saking sayangnya sama ponakannya, Nabi baru lahir, masih bayi. Ya, itu Abu Lahab sampai membebaskan budak. Kenapa? Saking senangnya ada dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kita baca di dalam Sahih Bukhari. Bahkan ada yang mungkin kita akan kaget membaca hadis itu dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis itu dalam Sahih Bukhari. Jadi Abu Lahab itu, ya, setiap hari Senin sampai sekarang ini, ya, itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kaget ya. Tapi karena ini hadis, ya saya sampaikan. Dan ini hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Walaupun itu hadis yang kita baca dalam Sahih Bukhari mimpi seseorang. Tapi itu hadis dalam Sahih Bukhari terkait dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu waktu Nabi lahir, dia bebaskan seorang budak namanya siapa? Suwaibah. Yang kita kenal dengan Suwaibah al-Aslamiyah. Itu dulunya budak dari Abu Lahab. Jadi ada yang bermimpi, dan ini mimpi ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Abu Lahab, gimana kondisi kamu sekarang ini ya? Kamu sudah mati. Wah, orang enak dah. Ya, orang enak. Cuma kata Abu Lahab, setiap hari Senin saya itu dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, emang kamu ngapain sampai dikasih keringanan kalau hari Senin? Kata Abu Lahab, bi'anta qatil Suwaibah. Karena saya pernah membebaskan Suwaibah, budak saya waktu ponakan saya Muhammad lahir. Ya. Padahal kita udah baca tabat yada abi lahabi wa tab. Enggak dibebasin sama Allah enggak. Tetap Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya. Cuma kalau hari Senin itu ada keringanan. Dikit dah, dikit. Dan itu kita baca dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Ya. Meskipun hadis ini adalah mursal itu dari riwayat sahabat, tapi ini ada dalam Sahih Bukhari. Dan kita semua tahu dalam kajian hadis bagaimana Imam Bukhari setiap riwayat yang beliau masukkan itu sholat 2 rakaat dulu, wudu dulu. Artinya sangat ketat kriteria Imam Bukhari dalam memasukkan riwayat-riwayat. Ternyata
salah satu riwayat yang kita baca dalam Sahih Bukhari adalah kisah tentang siapa? Abu Lahab. Nah, jadi terkait dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memang udah mulia sejak kanak-kanak. Secara apa? Secara sosial kemasyarakatan. Sebelum diangkat jadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul, ini namanya data sejarah, historis, data empiris, dilihat ya, oleh orang-orang semua betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, ya Mas, maka dengan doa saya sudah menyatakan kajian